Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yajibu fi haqqihi al-kalam. Wajib di hakna Allah al-kalamu sifat kalam. Wa wari sifat kalam sifatun qadimatun sifat anu qadim ila qaimatun mutamatab beda ti ta'ala kalawan zat Allah ta'ala walaisat lan ora ono teu aya tu sifat kalam biharfin kalawan huruf wala sautin yang teu aya suara wadiduha jeung ari lalawanana sifat kalam eta al-bukmu pieu wa huwa ari bukmu eta al-harsu bagasna pieu wa dalilun yang ari dalilna ala dalika kana sifat kalam taqulu ta'ala dawan Allah ta'ala wa kalama Allahu Musa taklima sifat kalam teh Allah madawuh maknaha sifatun qadimatun qaimatun mawjudatun maknana sifat kalam teh sifat namun sifat teh cenah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri itu namanya sifat. Jadi butuh kanada qadimatun nu ti heula naon ti heula teh arti qadim teh naon ti heula eueuh mimiti mitina. Kemudian qaimatun tumatep mas jadi hak Allah qaimatun jadi qaimatun teh tumatep hartosna tumatep teh moal aya tungtung moal tungtungna moal kageunaan ku ruksa mawjudatun mawjud jadi aya wujudna kalam Allah. Lamun teh makhluk dibuka hijab bakal tiasa ninggal karena sifat kalamna Allah. Beda ti ta'ala kalawan zat Allah ta'ala walaisat biharfin wala sautin. Mukhalafatun beda jeung mukhalafatul kalamil khalaik beda jeung omongan makhluk. Jadi wala sautin wala harfin tanpa suara tanpa huruf. Nah kumaha cenah tong kumaha? Da moal kaotakan. Kembali kana tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatil billah. Nukur di pikiran mah ciptaan Allah. Tong di pikiran tentang zat Allah. Cukup dengan iman, cukup dengan yakin. Itu bagi kalangan mukminin anu mubtadiin. Kalangan orang-orang beriman yang belajar. Orang apa diajar? Salat nage masih kena bilang betul. Benar teu? Wudu nage masih kena kecepak. Benar teu? Perbaiki wudu, perbaiki sholat. Kuncinya itu. Kalamullah ta'rifuha. Apa definisina kalamullah? Al-qaulu al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin. Jawab atuh.
Al-qaulu al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Nah, jadi kalamullah ini adalah Al-Qur'an. Definisi Al-Qur'an itu al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin, yang diturunkan kepada junjunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawatihi, ngajadikeun ibadah kudu dibaca. Nah, jadi baca Al-Qur'an itu adalah sesuatu ibadah yang sangat mulia. Kemudian apa nama-nama daripada kalamullah? Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Al-Quran itu namanya satu dinamain Al-Quran. Diambil dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Al-Quran. Ada lagi nama Al-Quran itu hudan. Apa itu hudan? Petunjuk. Karena kalau kita mengimani Al-Quran, membenarkan Al-Quran, memahami Al-Quran, kita akan tahu mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bengkok. Karena Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk. Kemudian ada lagi nama Al-Quran itu mau'izah. Apa itu mau'izah? Pitutur, peringatan, papatah. Jadi banyak dalam Al-Quran pepeling atau peringatan untuk orang-orang yang beriman. Basyirau wa naziro. Basyir adalah berita gembira, nazir adalah berita peringatan. Basyir untuk orang-orang mukmin, nazir untuk orang-orang kafir. Untuk pelaku maksiat itu diberi nadir bahwa kalau meninggalkan sholat siksaannya sekian tahun dalam neraka. Kalau berbuat maksiat misalnya mencuri, sekian tahun disiksa di neraka. Kalau wanita buka aurat, digantung itu rambutnya di atas api neraka. Itu diberitahu oleh Allah dalam Al-Qur'an. Syifa kemudian obat. Makanya tadi malam sudah diberitahu kalau cuma sakit sedikit paksain untuk melaksanakan belajar Al-Qur'an. Dan harus yakin Al-Qur'an itu menjadikan syifa obat. Kemudian ada lagi nama-nama Al-Qur'an itu Furqan. Apa itu Furqan? Garis pemisah. Jadi Furqan itu garis pemisah, pembeda mana hak dan mana batil. Dalam Al-Quran dijelaskan ini hak, ini sesuatu yang benar. Ini batil, ini sesuatu yang batil. Ini halal, ini haram. Ini perintah, ini larangan. Jadi Al-Quran itu jelas sebagai pembeda. Kemudian ada lagi nama Al-Quran itu Az-Zikru, peringatan. Kalau mau itu papatah, pepeling, pitutur. Az-Zikru mah peringatan, pelajaran. Banyak dalam Al-Quran terdapat afala yatadzakkarun. Yatadzakkarun adalah ngambil pelajaran. Banyak pelajaran-pelajaran yang harus diambil di dalam Al-Quran, seperti kisah-kisah, sejarah-sejarah. Jadi dalam Al-Quran itu sekian persen Al-Quran menjelaskan tentang kisah Nabi Adam, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Yunus. Itu semua adalah menjadi sebuah pelajaran.
Kemudian bayyinatun minal huda, penjelasan daripada petunjuk. Jadi kalau seandainya masih belum memahami, belum jelas tentang apa itu kebenaran, apa itu kesesatan, nah maka dalam Al-Quran dijelaskan bayyinah. Itulah kajian di pagi ini tentang bagaimana kita mengenal, memahami, meyakini dan harus mengamalkan tentang sifat kalamnya Allah. Bagaimana mengamalkan sifat kalamnya Allah? Kita harus selalu mengucap, kita harus selalu berbicara yang diridhoi oleh Allah. Itulah mengamalkan sifat kalamnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jam seberapa ya? Jam genap lebih 8 menit. Nah, masih ada waktu setengah 7. Setengah 7 sarapan, lalu berangkat sekolah jam 8. nama mandi lah. Itu